Satu perikop, satu hari. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada perikop ini, Paulus meminta kepada Filemon agar ia menerima Onesimus kembali. Menerimanya bukan sebagai seorang hamba, melainkan sebagai seorang saudara. Dan bahkan Paulus juga mengatakan dalam ayat yang ke-18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Bahkan Paulus siap untuk menggantikan, menanggung jika ia pernah merugikan atau berhutang kepada Filemon. Saudaraku, kita belajar satu teladan kerendahan hati dari Paulus dalam bagian ini. Paulus bukan hanya seorang yang pandai untuk soal-soal doktrin, bukan hanya seorang pandai untuk menyampaikan berbagai macam teori-teori, tetapi ia mempraktekkan bagaimana kerendahan hati itu. Saya sangat yakin Paulus belajar dari Kristus sendiri. Kalau kita membaca dalam tulisan Paulus kepada jemaat yang di Filipi, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus yang adalah Allah telah memberikan satu teladan tentang kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara juga dapat belajar sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus pada masa kini. Biarlah kita juga boleh menjadi orang yang rendah hati. Menjadi rendah hati karena Kristus telah memberikan contoh dan Kristus menginginkan kita juga menjadi pengikut-pengikutnya yang rendah hati. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Kiranya Roh Kudus memampukan saya dan saudara tetap menjadi orang yang rendah hati. Soli Deo Gloria.